kembali dengan ibu kita di sini. Eh, apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat dan bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mempunyai lagu. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Judul lagunya itu Ayo Makan Sayur. Lagunya seperti ini. Ayo makan sayur, ayo. Ayo makan sayur, ayo. Kalau kita makan sayur, tubuh kita kuat. Sayur itu sehat, sayur itu enak. Setiap hari makan sayur, kita tambah pintar. Ayo semua kita makan sayur, sehat, bergizi, dan kaya manfaat. Ayo semua kita makan sayur, sehat, bergizi, dan kaya manfaat. Nah, begitu lagunya. Nanti kalau kalian ingin melihat videonya, ibu akan kirimkan linknya dan kalian bisa melihatnya di YouTube. Berbicara tentang sayur, di sini ibu memiliki pertanyaan. Apakah kalau di rumah kalian suka makan sayur? Terus, mengapa kita itu perlu makan sayur dan apakah sayur itu penting bagi tubuh kita? Terus, apakah kalau di rumah sebelum pergi ke sekolah biasanya kalian sarapan? Nah, mengapa kita perlu sarapan ya? Terus, apakah organ pencernaan itu penting bagi manusia? Coba kalian nanti tuliskan di selembar kertas dan kalian foto terus kirimkan ke WA-nya ibu ya. Anak-anak, tahukah kalian jika proses pencernaan tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia. Maka dari itu, untuk mengetahui apa itu hewan ruminansia dan bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia, mari kita bahas secara bersama-sama. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hewan ruminansia dan proses pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia, di sini ibu ingin bertanya, apakah kalian suka minum susu? Ya, tentu kalian pasti suka minum susu, bukan? Seperti yang kita ketahui, kalau susu yang kalian minum dihasilkan oleh sapi. Pasti di sini juga kalian pernah melihat sapi, kan? Nah, sekarang coba kalian tuliskan dalam buku kalian apa sih yang dimakan sapi sehingga bisa menghasilkan susu dan bagaimana sapi bisa menghasilkan susu. Kemudian, coba kalian tuliskan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang organ pencernaan pada sapi. Kalian dapat menuliskannya di dalam buku, kemudian nanti bisa difoto dan dikirimkan lewat email ataupun WA group. Jadi, apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan herbivora atau sering disebut dengan pemakan rumput atau dedaunan yang memamah biak, yaitu menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Contoh dari hewan ruminansia ini adalah sapi, kerbau, kambing, jerapah, rusa, dan juga kancil. Lambung sapi tentu berbeda dengan lambung manusia. Ukuran lambung sapi jauh lebih besar. Lambung sapi sendiri merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu,
Sapi sering dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang, mari kita lihat bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama ada rumen atau sering disebut dengan perut besar. Pada rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum atau yang disebut dengan perut jala. Di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Kemudian di dalam omasum atau perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke apomasum atau yang disebut perut masam, merupakan bagian yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh apomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam apomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itulah proses pencernaan pada hewan sapi. Setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat Ibu tentang proses pencernaan hewan ruminansia, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengerjakan tugas di buku tematik. Kalian coba untuk membaca teks mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia di buku tematik, kemudian lengkapi diagram gambar pada LKPD. Nanti tugas ini akan Ibu berikan di grup WA agar lebih jelas. Dan tidak terasa, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kalian udah mengikuti pembelajaran hari ini, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker kalau kalian bepergian, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.